Langsung aja dari pintu masuk. So, ini adalah pintu kamar aku. Di bawahnya ada alas kaki supaya kalau masuk gak kotor. Aku sengaja gak taruh ornamen atau hiasan apapun di depan pintu karena aku lebih suka yang simple gini aja. Alright, ayo masuk. Di belakang pintu aku juga gak naruh apa-apa. Gak ada gantungan baju atau semacamnya karena menurutku sesuatu yang digantung di balik pintu itu bikin sarang nyamuk. Kecuali ini ada gambar kucing, aku sengaja print di kertas terus aku taruh sini. Sebenarnya dia di sini tuh bukan tanpa alasan. Dia ada untuk menutupi ketidaksempurnaan dari pintu ini. Ya itu. Jadi itu tuh dulunya bekas engsel pintu, cuman karena aku tuh nggak suka jadi aku tutupin aja pakai ini. Lumayan sih, ada kucing ini jadi kayak berasa kalau pergi tuh disemangatin. Di dekat pintu ada saklar sama tempat remote AC. Ya basic lah. Kita mulai dari floating shelf aja kali ya. Oke, jadi di atas ini ada tanaman sukulen. Itu aku belinya di toko tanaman lokal di kotaku. Aku suka banget sama tanaman ini karena dia itu perawatannya gampang banget. Dia juga termasuk tanaman yang hard to kill. Pokoknya untuk para pemula yang pengen ada indoor plant di kamar, ini cocok. Di sebelahnya ada wall decor. Jadi sebenarnya ini tuh wall decornya aku custom. Aku ngambil gambarnya dari Pinterest terus aku custom di Instagram. Aku suka hasilnya, dia gambarnya nggak pecah dan bagus banget. Terus di sebelahnya ada reed diffuser dari Miniso. Sejujurnya ini tuh udah habis, cuman wanginya kayak masih berasa gitu loh. Di sisi lain dia juga bisa dijadiin dekorasi, jadi aku suka. Di belakangnya itu ada vase hitam yang aku gabungin sama dried flowers. Untuk dried flowersnya aku beli di Instagram Ikat Bemari. Di sana banyak banget yang bagus-bagus. Terus terakhir ada tanaman sirih gading. Buat kalian yang notice kenapa tanamannya diganti, karena aku lebih suka yang ini. Ntar dia hasilnya akan menjuntai gitu ke bawah dan itu bakal bagus banget. Pindah ke sisi sebelah sini, jadi ini ada tumpukan buku-buku yang baru aku beli dan yang sering aku baca. Aku sengaja taruh di sini supaya kesannya lebih natural aja, tanpa ada rak buku gitu. Terus juga taruh sini supaya kalau mau baca ulang atau baca itu gampang. Kadang-kadang juga kalau aku nggak bisa tidur, aku baca buku di sini. Jadi penempatannya aku sengajain deket sama tempat tidur. Terus di atasnya itu ada poster Kinfolk sama buku sketsa aku. Jadi kadang-kadang aku kalau lagi senggang suka kayak gambar-gambar gitu, walaupun gak jago juga sih. Aku kasih tunjuk, tapi jangan ketawain ya. Oke, itu dia. Ada yang bisa nebak nggak aku gambar apa? Ya itu Harley Quinn, tapi nggak tahu dari film mana. Jauh dari buku, ini ada tanaman yang lagi aku propagasi. Nggak ada alasan juga sih kenapa aku taruh situ, lucu aja. Move to bedside table. Di sini ada wall decor yang sama juga aku custom dari Instagram. Ini tuh gambar siluet perempuan. Komposisi warnanya manis banget, aku suka. Terus di sini ada tanaman yang mungkin kalian familiar sama ini. Iya, ini adalah peace lily atau lili perdamaian. Aku sengaja taruh di sini karena katanya dia bagus untuk menyerap udara kotor di dalam ruangan. Dan buat kalian yang nanya, itu sabut kelapa di pot fungsinya buat apa kak? Jadi ini tuh sebenarnya fungsinya sama aja kayak batu kerikil di pot, cuma buat penghias doang. Di sini ada tempat kacamataku. Desainnya kebetulan kayu gitu, aku suka banget. Terus aku taruh sini aja. Terus ada lilin, ini aku belinya di Instagram. Wanginya wangi serai gitu, aduh kalau dibakar seger banget. Di belakangnya ada lampu bulan. Jadi ini tuh anugerah yang ngasih dulu. Aku gak tahu kenapa dia random banget tiba-tiba ngasih ini. Lampu ini punya 3 warna yang berbeda, ada kuning, putih, dan pink. Bagus. Terus di sini ada vitamin. Aku biasa minum ini kalau malam sebelum tidur. Di bawahnya nggak ada apa-apa kecuali kotak handphone itu. Terus untuk laci, di dalam laci ini ada celengan. Iya itu celenganku. Iya dong celengan, kan kita harus sering nabung. Terus juga ada korek. Koreknya buat ngidupin lilin. Terus juga ada box. Box ini tuh sebenarnya hasil dari belanja online ya. Dia kayak dapat box gitu, terus aku kumpulin buat nyimpen berbagai macam stuff yang random banget. Oke, kita buka. Di sini ada case handphone, ada bandana, ada double tip, ada isolasi. Pokoknya barang-barang yang aku nggak tahu mau taruh di mana, aku taruh di sini. Di box kedua ini ada kumpulan bunga-bunga kering. Jadi sebenarnya ini tuh buat properti foto sih. Aku sengaja taruh sini buat disimpan. Di pojokan situ ada lampu, terus juga ada lilin-lilin kecil ini, belinya di IKEA. Di sebelah sini ada gambar-gambar yang aku print di kertas, terus aku tempel pakai stiker warna-warni ini. Jadi ini tuh fungsinya buat dekorasi aja sih, nggak ada filosofi. Pindah ke sisi tempat tidur, jadi aku mau ngasih tahu alasan kenapa aku nggak pakai dipan atau alas di bawah kasur gitu.
Karena menurutku lebih cozy aja kalau kasurnya langsung nempel ke lantai dan gak pakai dipan sama sekali. Aku juga gak perlu takut buat jatuh terlalu sakit ke lantai kalau lagi tidur, karena kadang-kadang aku suka ngerasain itu. Terus buat kalian yang nonton video room makeover aku, mungkin kalian gak lihat selimut tebal putih ini, karena sebenarnya aku baru beli ini beberapa hari yang lalu sih dari IKEA. Aku suka bahannya, dia 100% katun gitu, lembut banget buat di kulit. Terus karena aku nggak mau semuanya serba putih, jadi aku tetap tambahin selimut lamaku yang selimut bulu warna coklat. Ini aku taruh di sini supaya kesannya lebih warm. Dan yap, aku beli ini di Informa. Tapi untuk sarung bantal yang ini aku bikin sendiri. Buat kalian yang penasaran gimana cara bikinnya, kalian bisa lihat di video room makeover aku kalau buat yang belum nonton. Dan untuk spray putihnya ini aku beli di Shopee, ntar aku taruh linknya di bawah ya. Terus di sini ada karpet bulu, bentuknya bulat gitu. Aku sengaja pilih yang bulat karena boring aja kalau persegi terus. Kalau lagi bosan leyeh-leyeh di kasur, aku bisa pindah ke karpet karena dua-duanya sama-sama menyenangkan. Asli ya, setelah ditambahin selimut tebal putih ini, tempat tidurku jadi terkesan lebih fluffy. Jadi kayak berasa dipanggil-panggil buat rebahan gitu. Geser ke sebelahnya, di sini ada rak kayu 2 susun yang atasnya aku taruh tanaman itu. Sebenarnya aku nggak tahu tanaman ini nama aslinya apa. Cuma aku rasa kalian nggak asing sama tanaman ini, pasti kalian sering lihat. Tapi yang jelas tanaman ini tuh masuk kategori indoor plants yang gampang dirawat. Di sebelahnya ada speaker lamp, jadi ini tuh speaker tapi bisa dijadiin lampu. Tapi walaupun gitu, tetap aja basicnya tuh speaker. Karena aku pernah sekali jadiin dia lampu tidur, di tengah malam pas baterainya lagi habis, dia kayak minta di charge gitu. Dan suaranya tuh berisik banget dan aku kaget. Kebayang gak lagi tidur enak-enak malah dibangunin buat nge-charge si speaker ini. Terus ini ada mukena, jadi kalau sholat di kamar aku biasa taruh mukenanya di sini supaya ngambilnya gampang. Di bawahnya ini ada keranjang rotan yang isinya buat nampung semua jenis kabel-kabel, pokoknya charger semua di sini deh yang berantakan. Terus ada tempat tisu, lihat deh ini tuh tempat tisunya dibuat dari kain goni gitu, bagus ya. Aku beli di Shopee, ntar aku taruh linknya di bawah ya. Yang terakhir ada kotak sepatu. Sebenarnya ini nggak ada sepatunya sih, sepatunya aku taruh luar. Ini cuma buat nampung kaos kaki aku aja. Persis di atas rak kayu ada gantungan baju yang aku beli di IKEA. Terus hanger kayunya juga aku beli di IKEA, waktu itu belinya sepaket. Jadi di sini tuh fungsinya buat gantung baju yang habis dipakai tapi belum mau dicuci. Di sebelah sini, nah ini adalah display buat tas-tas aku. FYI, aku dapat inspirasi buat bikin display yang gantung ini dari booth merchnya Hindia. Jadi waktu itu mereka pakai display yang gantung gini, terus aku ikutin supaya tasnya tetap awet dan nggak gampang rusak. Jadi sebelum digantung, isi tasnya dikeluarin dulu. Kalau udah gitu, baru deh boleh. Untuk menunjang penerangan yang bagus di kamar, di sini aku putusin buat taruh standing lamp. Oh ya, sedikit fun fact, aku nggak suka pakai tumbler lamp. Aku lebih suka pakai yang ini karena menurutku lebih simple aja. Kalau dinyalain, cahaya kuning dari lampu ini tuh bikin kamar terasa lebih warm, hangat, dan bikin cepat ngantuk kalau malam. Next, kita pindah ke sisi drawer. Jadi, aku udah pernah mention di video room makeover aku kalau aku tuh nggak punya lemari di dalam kamar karena baju-baju aku mostly aku taruh di closet room. Tapi aku putusin buat taruh beberapa di sini, baju-baju yang sering aku pakai supaya kesannya kayak kamar beneran gitu, ada lemari di kamar. BTW aku suka banget sama desain drawer ini, dia tuh kayak trapesium, nggak yang langsung lurus ke bawah. Terus dia juga desainnya vintage, aku suka. Aku udah cari di toko-toko gede, gak ada yang kayak gini. Ini beli di toko lokal. Nah, sebelum kita lihat isi dalamnya, kita ke bagian atasnya dulu ya. Oke, jadi di sini ada vas. Kalau nggak salah bahannya dari terakota, aku suka. Terus dia juga finishingnya kayak matte gitu, bagus banget. Nah, vas ini aku gabungin sama dried eucalyptus yang aku dapat dari Cut by Mari on Instagram. Oh iya, aku mau ngasih tahu sebenarnya aku tuh nggak terlalu suka yang pakai dried flowers gitu loh, karena menurutku bunga kering itu termasuk yang rentan menyimpan debu. Cuma nggak tahu kenapa sih eucalyptus ini tuh kayak pengecualian. Dia saking bagusnya, jadi aku tetap pakai aja. Terus di sebelahnya ada lilin. Nah, buat kalian yang ngirain itu lilin beneran, kalian salah. Jadi sebenarnya lilin ini tuh adalah lilin fake yang pengoperasiannya pakai baterai. Jadi kalau dinyalain, ya dia bakal begini. Kalian nggak perlu takut nyalain lilin ini semalaman karena dia nggak akan mungkin bakar apapun kecuali baterainya habis. Walaupun lilin-lilin ini palsu, tapi bentuknya tetap bagus kan? Mereka tetap kayak lilin beneran. Di depan fake candles ada lilin, tapi yang ini asli. Terus di bawahnya kayak ada
candle holder gitu. Aku so ide banget bikinnya dari tumpukan sabun. Terus di sini ada poster Kinvolk, bagus banget buat dijadiin item dekorasi. BTW kalian familiar nggak sama cewek yang ada di poster ini? Kayak kenal gitu. Apa perasaan aku aja kali ya? Terus di sini ada lilin lagi. Ya ampun, ternyata baik banget ya lilin di kamarku. Yang kali ini wanginya lavender. Aku juga suka. Terus di sebelahnya ada postcard. Kalau kalian sering buka Pinterest, kayaknya gak asing deh sama gambar yang ada di postcard ini, ya kan? Terus di belakangnya ada bunga tulip, ya ini artificial tulip gitu. Aku beli di online store. Pas beli ini tuh aku kira bunganya sedikit lebih gede dan daunnya juga sedikit yang lebih hijau tua gitu. Cuma datangnya begini, tapi gak apa-apa, ini tetap bagus kelihatannya. Dan terakhir untuk vas, ini aku belinya di IKEA. Oke, sekarang kita buka drawernya. Di laci pertama ini ada kumpulan kaos, hijab, terus juga ada masker aku di situ pokoknya yang sehari-hari aku pakai. Terus di laci kedua ini ada atasan-atasan aku, ada blouse dan ada top. Nah di laci ketiga ini tuh mostly bawahan aku semua, ada celana jeans, celana bahan juga ada rok. Terus di laci keempat ini adalah koleksi dari spray-spray aku taruh sini semuanya. Di sebelahnya ada kotak, terus kotaknya nih aku tempelin kain yang bekas dari sarung bantal itu aku taruh di sini. Isinya tuh underwear. Udah gak usah dibuka ya, kalian juga bisa tebak isinya apa. Oke, move ke sebelahnya. Di sini ada tanaman lidah mertua kalau di Indo. Nah, banyak yang bilang nih tanamannya tuh tangguh banget. Tapi setangguh-tangguhnya lidah mertua, dia tetap juga tanaman. Gak bisa kita paksain terus hidup abadi. Buktinya itu ada daun yang kupotong karena udah tua. Nah, biar tanamannya kece, di bawahnya aku pasangin keranjang nyaman. Keranjang ini aku dapat dari Milan Bay on Instagram. Next ada standing mirror yang mencakup seluruh badanku kalau lagi ngaca. Aku sengaja pilih warna yang natural kayu gini karena supaya match aja sama tone kamarku. BTW aku belinya di Informa ya. Baiklah, sekarang aku mau ngenalin tanaman pendatang baru di kamarku. Jadi namanya tuh Calathea lutea. Aku suka banget sama tanamannya karena daunnya tuh kayak mirip pisang-pisangan gitu, tau gak sih? Mungkin kalian ngerasa aneh sama tanaman ini karena terlalu tinggi. Cuma gak tahu kenapa pas aku lagi ngedit video ini, tanaman ini tuh udah gak setinggi ini lagi. Dia udah kayak yang cantik gitu bentuknya. Ini aku kasih lihat di foto ya. Pindah ke sisi jendela, jadi banyak banget yang nanya, Kak itu gorden putih beli di mana? Nah aku belinya di IKEA. Terus yang tirai lipat ini aku belinya di S Headwear. Waktu itu aku belinya berapa ya harganya? Lupa. Aku sengaja pilih penutup jendela yang serba nanggung gini karena aku suka kalau kamarku terang. So this is the view from my window. Be aja ya. Aku nggak tahu persis sih rumahku ini menghadap ke arah mana. Cuma kalau pagi matahari bisa kayak menyerong gitu masuk lewat jendela ini. Menyerong? Gimana tuh? Di sudut lain di dekat jendela ada meja belajar aku. Langsung aja aku kenalin sama lampu yang ada di sudut ini. Nah ini lampunya aku beli di S Headwear. Sengaja pilih yang warna gold gitu karena aku gak mau samaan sama wire grid semuanya hitam gitu. Terus aku suka sama lampu ini karena dia simple kelihatannya. Juga kalau mau dibersihin tuh gampang, tinggal dilap aja besi-besinya. Untuk bohlamnya sama aku juga beli di S Headwear. Terus di sebelah lampu ada cermin buat skincarean. Jadi kalau misalnya aku make up atau skincare di meja ini pakai cermin ini, jadi lebih gampang gitu. Terus di depan lampu ada tanaman, ini tanaman lidah buaya kecil mini gitu di pot terakota, aku suka banget. Terus di sebelahnya ada sukulen. Ini kesayangan aku banget sih di sini, dia imut gitu. Ya nggak sih? Sepakat nggak sih? Aku sengaja di situ taruh supaya si lidah buaya ada temannya. Terus di sini ada tempat pulpen, tempat pensil warna atau apapun itulah. Stationery kali ya bahasanya. Tapi sayangnya aku bukan tipikal yang suka ngoleksi stationery gitu. Di sini aku cuma punya pensil warna segini doang. Terus juga ada yang ini yang penting-penting aja, pokoknya yang sering aku pakai. Ada cutter, ada gunting, terus ada bolpen, ada lem. Bolpen juga paling banyak 3 atau 4 gitu. Karena kalau jarang dipakai, ngapain punya banyak-banyak, ya gak sih? Iya gak sih? Di sebelah tempat stationery yang jumlahnya gak seberapa itu, ini ada tanaman lain di kamarku yang aku punya. Tapi kali ini medianya pakai air. Dulu aku sempat iseng pengen masukin ikan hias di situ, tapi aku takut dia ntar terjerat sama akar-akar dari tanaman ini. Kan gak lucu ya? Ayo kita bahas wire grid hitam yang ada di atas meja belajarku ini. Jadi wire grid ini sengaja aku pilih yang warna hitam supaya kontras aja gitu sama warna dindingnya. Di sini aku taruh lukisan yang sama, gambarnya kayak yang di postcard tadi. Aku juga belinya di toko yang sama. Terus di sebelahnya ini ada tiket nonton. Duh itu dulu filmnya bagus banget, Joker.
Aku sengaja taruh tiket premier di sini karena kalau tiket reguler dia kayak tintanya cepat hilang gitu, ya kan? Di sebelah tiket ini ada postcard yang sama juga aku beli di tempat yang sama kayak tadi. Terus ada foto aku juga di sini. Terus ada foto aku bareng teman-temanku, aku sendiri cewek. Terus di sini ada foto aku bareng Anugrah. Di situ ada foto aku juga lagi. Terus di sini ada miniatur mobil Mystery Machine dari serial kartun Scooby-Doo. Jujur waktu kecil itu adalah tontonan favoritku, makanya aku taruh di sini sebagai kenang-kenangan. Terus di sini ada bunga artifisial. Ya, itu bukan bunga asli. Kenapa bukan bunga asli? Karena posisinya di situ. Jadi kalau pakai bunga asli takutnya dia ntar keberatan terus jatuh. Terus di sebelahnya ini ada daun rambat. Ini aku belinya di online store. Aku sengaja taruh di sini supaya kesannya dia menciptakan efek mini jungle gitu di kamar. Jadi dia kayak merambat terus ke atas gorden gitu, terus ke bawah sini. Aku suka banget. Terus di sini ada laptop aku, ya. Terus di sini ada meja aku, belinya di IKEA. Waktu itu harganya kalau nggak salah 500.000, pokoknya segitulah. Terus di sini ada kursi sejuta umat. Ini belinya di Informa, kalau nggak salah harganya 300.000. Jujur ya, pertama kali ngedekor kamar ini, barang pertama yang aku beli ya kursi ini karena saking sesuka itu. Terus di sini ada tong sampah, ini belinya di Daiso. Next ke bagian rak putih ini, jadi rak ini aku beli di IKEA. Untuk bagian atas aku taruh tanaman-tanaman ini. Nah, ini adalah tanaman favorit aku. Ini tuh nama ilmiahnya monstera apa gitu ya, aku lupa. Cuma kalau di Indo orang nyebutnya tanaman janda bolong. Gak tahu juga kenapa orang-orang ngasih nama itu. Menurutku nyambungnya di mana? Di sebelahnya ada kaktus. Dulu tuh kaktus ini pemberian dari ibunya Anugrah. Terus baru-baru ini aku pindahin dia ke pot gerabah yang satu ini. Jadi makin kelihatan tambah cantik kan? Di urutan rak kedua, di sini aku naruh beberapa barang yang random, tapi kayaknya masih dalam satu koridor perawatan tubuh, iya nggak sih? Ini ada kumpulan apa ini ya? Pokoknya ada brush aku, terus ada brush yang kecil juga, terus di sini ada sisir, terus di sini ada eyeliner. Tapi kalau dilihat-lihat, kenapa brush aku cuma satu ya? Ya udah bisa beli deh. Di sebelahnya ini ada kumpulan parfum. Sebenarnya parfum aku tuh biasa aja sih, basic. Ini ada yang dari Miniso. Ini wangi banget, serius. Harganya cuma sekitar 50-an ribu. Terus di sebelahnya ini ada parfum dari Brun. Ini juga wangi, harganya sekitar 100 ribu. Di bawahnya ini ada kumpulan kapas kalau mau skincarean. Terus di situ di belakangnya ada beauty blender. Ngumpet di situ dia. Di sebelahnya di laci yang pertama ini ada jam tangan dan kumpulan bros hijab aku. Terus di bagian kedua ini ada kumpulan cincin-cincin aku. Di bagian ketiga ini adalah tempat softland atau kontak lensa yang biasa aku pakai. Lanjut ke bagian bawah, di sini ada kumpulan skincare aku yang aku taruh di keranjang. Keranjangnya aku beli di Mr. DIY. Jujur aja ini memang segini doang kumpulan skincare yang aku punya karena aku nggak suka nyimpen banyak-banyak. Di sini ada serumnya By Me, terus juga ada Eugeniacin, terus ada Derma Angel. Kalau misalnya jerawatan aku suka pakai itu. Terus juga ada, ini adalah masker yang akhir-akhir aku pakai, masker Hel. Favorit banget sih itu, Karkol. Terus di sini hand body aku ada dari LBP, Love Beauty and Planet. Aku suka banget sama wanginya. Terus di sini ada Vaseline. Terus di sini ada micellar water kalau buat bersihin makeup. Ya udah sih, itu doang. Tapi skincare yang ada di sini tuh semuanya aku pakai. Gak ada yang enggak. Paling kalau nemu skincare yang gak cocok, aku biasanya jualin ke teman atau enggak kasih ke orang yang butuh aja. Lanjut ke rak paling bawah, di sini ada keranjang rotan yang gunanya buat nyimpen barang-barang random juga sih, tapi mostly lebih ke persediaan tisu atau persediaan kapas, makanan, ya pokoknya gitu-gitulah. Nah, ini dia. Situ ada sini ada jajanan, snack, pokoknya persediaan kalau malam tiba-tiba lapar, terus aku taruh sini. Terus sini ada kain-kain, persediaan juga. Terus di sini ada makeup pouch. Sekarang karena udah jarang keluar dan jarang makeupan, jadi makeup pouchnya aku taruh di sini. Ya udah sih gitu doang. Tapi jujur aja ini tuh termasuk pembelian terbaik aku tahun ini sih, saking bagusnya. Di sebelah rak ini ada tanaman yang aku cinta banget asli. Tuh lihat daunnya, gede banget ya. Tangan aku jadi terlihat tidak ada apa-apanya dibanding daun ini. BTW aku beli ini di toko tanaman lokal. Kalau kalian mau beli juga, tanya aja sama penjualnya tanaman karet kebo itu gimana. Aduh, ini saking bagusnya, aku cuma bisa berdoa semoga dia bisa hidup dengan baik di sini. Nah, buat kalian yang nanya, ini tuh sebenarnya pintu apa sih, Kak? Jadi ini tuh sebenarnya pintu kamar mandi. Kita lihat sebentar ya isinya. Oke, jadi ini adalah kamar mandiku. Yaudah sih basic gini doang. Ini ada kloset, terus di sini ada cermin.
Terus di sini ada sabun cuci mukaku. Terus di sebelahnya ada tempat sabun dan tempat sikat gigi. Aku belinya di Ace Headwear waktu itu sepaket. Terus di sini ada bunga artifisial. Aku sengaja taruh sini supaya kamar mandinya kesannya dingin. Terus di sini ada tempat buat ngegantung handuk. Ya udah sih, segitu doang. Kenapa jadi bedroom tour ya? Kayaknya segitu dulu ya video room tour kali ini. Oh iya, sedikit info. Jadi sebenarnya lantai kamar aku ini bukan pakai vinil atau parket, tapi pakai granit motif kayu. Nah, untuk cat dindingnya ini aku pakai warna putih tulang atau broken white. Terima kasih sudah menonton semuanya. Aku harap kalian suka sama videoku kali ini ya. Kalau nggak suka ya udah nggak apa-apa. Semoga lain kali suka. Link pembelian sudah aku cantumkan di description box, just in case kalau kamu penasaran. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa bagi hari ini. Bye.